sebuah hamparan tanah subur di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, tersembunyi sebuah warisan agung dari masa lalu yang bernama Candi Tikus. Tidak seperti candi pada umumnya yang menjulang tinggi ke angkasa, candi ini justru terletak di bawah permukaan tanah, menyerupai sebuah pemandian kerajaan yang megah. Nama, Tikus, pada candi ini seringkali membuat dahi berkerut dan memancing rasa penasaran. Apakah candi ini dibangun untuk memuja tikus? Ataukah ada peristiwa besar yang melatar belakanginya? Mari kita telusuri kisah legenda penemuannya yang penuh misteri. Alkisah pada masa lampau, saat Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya di Nusantara, Trowulan adalah sebuah ibu kota yang sangat megah dan ramai. Raja yang memerintah kala itu sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya, terutama dalam hal pengairan lahan pertanian. Tanah di sekitar ibu kota dikenal sangat subur. Namun kemakmuran itu sangat bergantung pada ketersediaan air yang suci dan bersih. Raja menyadari bahwa air adalah sumber kehidupan yang harus dimuliakan. Untuk menjaga kestabilan air dan sebagai tempat ritual penyucian diri, Baginda Raja memerintahkan para arsitek dan seniman terbaik kerajaan untuk membangun sebuah petirtaan atau kolam pemandian suci. Bangunan ini dirancang dengan sangat indah, menggunakan batu bata merah kualitas terbaik yang disusun dengan presisi tinggi. Bentuknya menyerupai replika Gunung Mahameru, lambang pusat alam semesta menurut kepercayaan masa itu. Di kolam tersebut, air mengalir jernih dari pancuran-pancuran yang berbentuk makara dan teratai. Tempat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat mandi keluarga kerajaan, tetapi juga berfungsi sebagai pengatur debit air untuk kanal-kanal yang mengaliri sawah penduduk. Keberadaan petirtaan ini dianggap sakral dan dijaga ketat oleh para prajurit serta pemuka agama kerajaan. Rakyat Majapahit meyakini bahwa air yang berasal dari petirtaan ini mengandung berkah dari dewata dan ridha dari Allah, dalam konteks spiritual masyarakat Jawa kuno yang mulai mengenal monoteisme. Siapapun yang membasuh muka atau menggunakan air dari luapan petirtaan ini untuk pertanian, niscaya akan mendapatkan hasil panen yang melimpah dan terhindar dari mara bahaya. Selama bertahun-tahun, bangunan suci ini menjadi pusat kehidupan spiritual dan agrikultur di Trowulan. Keindahannya masyhur hingga ke negeri-negeri seberang. Namun, sebagaimana roda kehidupan yang terus berputar, tidak ada kejayaan yang abadi di dunia ini. Lambat laun, seiring dengan surutnya kekuasaan Majapahit, nasib bangunan agung ini pun mulai berubah. Waktu terus bergulir, konflik internal dan perebutan kekuasaan mulai menggerogoti fondasi kerajaan Majapahit. Di sisi lain, bencana alam juga turut mengambil peran. Gunung-gunung berapi di sekitar Jawa Timur, termasuk Gunung Kelut dan Welirang, beberapa kali memuntahkan laharnya. Debu vulkanik dan banjir lahar dingin perlahan-lahan menimbun kawasan ibu kota Trowulan, termasuk petirtaan suci tersebut. Ketika pusat pemerintahan berpindah dan penduduk mulai meninggalkan Trowulan, petirtaan yang dulunya megah itu akhirnya benar-benar hilang dari pandangan mata. Tanah, lumpur, dan semak belukar menutupinya dengan rapat. Selama beratus-ratus tahun, bangunan itu tertidur lelap di dalam perut bumi, terlupakan oleh generasi penerus yang hidup di atasnya. Kawasan yang dulunya merupakan taman kerajaan yang asri berubah menjadi hutan jati dan semak belukar yang lebat. Masyarakat yang tinggal di sekitarnya pada masa-masa berikutnya tidak pernah menyangka bahwa di bawah kaki mereka terdapat sebuah istana air yang luar biasa. Legenda tentang kejayaan Majapahit hanya menjadi cerita pengantar tidur tanpa bukti fisik yang terlihat jelas di permukaan. Alam seolah sengaja menyembunyikan situs ini untuk melindunginya dari tangan-tangan jahil. Akar-akar pohon besar mencengkeram tanah di atasnya, dan rerumputan tinggi menjadi selimut tebal yang menyamarkan keberadaannya. Wilayah tersebut kemudian dikenal sebagai alas, hutan, yang cukup angker dan jarang dijamah manusia kecuali untuk mencari kayu bakar. Meski tertimbun tanah, aura kesucian tempat itu konon tidak pernah pudar. Beberapa orang tua di desa sekitar sering mengatakan bahwa mereka kadang melihat cahaya samar atau mendengar suara gemericik air dari dalam tanah di malam-malam tertentu. Namun, tidak ada yang berani menggali atau mencari tahu lebih lanjut, hingga sebuah peristiwa besar terjadi berabad-abad kemudian. Melompat ke lini masa jauh setelah keruntuhan Majapahit, tepatnya pada awal abad ke-20, sekitar tahun 1914, penduduk di desa Temon, Trowulan, dan sekitarnya dilanda keresahan yang luar biasa. Saat itu, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian. Namun, sebuah musibah datang tanpa diundang. Sawah dan ladang mereka tiba-tiba diserang oleh wabah hama tikus yang sangat dahsyat. Ribuan, bahkan mungkin jutaan tikus muncul entah dari mana.
Mereka tidak hanya memakan padi yang siap panen, tetapi juga merusak lumbung-lumbung penyimpanan warga. Tikus-tikus ini sangat agresif dan tidak takut pada manusia. Upaya warga untuk membasmi mereka dengan cara memasang jebakan atau racun tidak membuahkan hasil yang memuaskan. Jumlah tikus justru semakin bertambah banyak setiap harinya. Para petani menangis pilu melihat sawah mereka yang hancur lebur. Ancaman kelaparan menghantui seluruh desa. Mereka merasa bahwa ini bukan sekadar serangan hama biasa, melainkan sebuah pertanda alam atau teguran dari Yang Maha Kuasa. Warga desa berkumpul, bermusyawarah, dan memanjatkan doa kepada Allah agar musibah ini segera berakhir. Keanehan mulai terjadi ketika warga mengamati perilaku tikus-tikus tersebut. Setelah memakan tanaman warga, gerombolan tikus itu selalu berlari ke satu arah yang sama. Mereka seolah-olah memiliki markas besar atau sarang raksasa yang menjadi pusat komando. Warga yang penasaran mulai mencoba mengikuti jejak tikus-tikus tersebut. Setiap kali dikejar, ribuan tikus itu akan lari menuju sebuah gundukan tanah besar yang dipenuhi semak belukar dan pohon-pohon tua. Di gundukan itulah tikus-tikus tersebut menghilang seakan ditelan bumi. Warga menduga bahwa di dalam gundukan tanah itulah sarang induk dari segala tikus berada. Kabar mengenai wabah tikus yang aneh ini akhirnya sampai ke telinga Bupati Mojokerto pada masa itu, yaitu Raden Adipati Aryo Kromodjojo Adinegoro. Beliau adalah seorang pemimpin yang cakap dan sangat peduli terhadap nasib rakyatnya, sekaligus memiliki ketertarikan yang besar terhadap sejarah dan kepurbakalaan. Mendengar laporan rakyatnya yang menderita, sang bupati segera turun tangan. Bupati Kromodjojo datang ke lokasi dan melihat sendiri kerusakan yang ditimbulkan. Beliau juga mendengarkan kesaksian warga tentang gundukan tanah misterius yang menjadi tempat persembunyian para tikus. Dengan insting tajamnya, sang bupati merasa ada sesuatu yang tidak wajar pada gundukan tanah tersebut. Bentuk gundukan itu terlalu rapi untuk sekadar bukit alami. "Wahai rakyatku," ujar Bupati Kromodjojo menenangkan warga. "Jika memang di sana adalah sarang tikus yang menjadi sumber malapetaka ini, maka kita harus membongkarnya. Namun, firasatku mengatakan ada sesuatu yang berharga yang tersembunyi di bawah sarang tikus itu." Beliau kemudian memerintahkan warga desa untuk bergotong royong menggali gundukan tanah tersebut. Perintah bupati disambut dengan semangat oleh warga. Mereka membawa cangkul, sekop, dan peralatan seadanya. Tujuan utama mereka kala itu adalah membasmi sarang tikus agar wabah segera berhenti. Mereka tidak menyangka bahwa cangkul mereka akan membentur sesuatu yang jauh lebih keras daripada sekadar tanah dan akar pohon. Sang bupati memimpin langsung proses penggalian tersebut. Beliau meminta warga untuk berhati-hati, seolah beliau tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan warisan leluhur yang agung. Doa bersama dipanjatkan kepada Allah sebelum mata cangkul pertama diayunkan ke tanah gundukan itu. Proses penggalian dimulai dengan penuh semangat. Puluhan warga bahu-membahu menyingkirkan semak belukar dan menggali tanah. Benar saja, saat lapisan tanah atas mulai terbuka, ratusan tikus berlarian keluar karena sarangnya terganggu. Warga dengan sigap membasmi tikus-tikus tersebut. Namun fokus mereka perlahan teralihkan ketika cangkul mereka membentur benda keras. "Berhenti!" seru salah seorang warga. "Ada tumpukan bata merah di sini." Warga pun terkejut. Bata merah yang mereka temukan berukuran sangat besar. Jauh lebih besar daripada bata yang biasa mereka gunakan untuk membangun rumah. Kualitas batanya pun sangat halus dan tersusun rapi. Menandakan itu adalah buatan manusia dari masa lampau. Laporan penemuan struktur bata itu segera disampaikan kepada Bupati Kromodjojo. Dengan hati-hati, penggalian dilanjutkan mengikuti alur susunan bata tersebut. Semakin dalam mereka menggali, semakin terlihat jelas bentuk bangunan itu. Ternyata itu bukanlah sekadar tembok biasa, melainkan sebuah struktur bangunan yang luas dan bertingkat-tingkat. Anehnya, semakin banyak struktur bangunan yang terungkap, wabah tikus yang sebelumnya mengganas perlahan-lahan menghilang. Seolah-olah tugas para tikus itu hanyalah untuk menunjukkan lokasi tersebut kepada manusia, dan setelah manusia menemukannya, mereka pun pergi. Misteri ini membuat warga semakin takjub dan merasa ada campur tangan gaib dalam penemuan ini. Akhirnya, setelah penggalian yang cukup dalam, terkuaklah sebuah bangunan petirtaan yang sangat indah. Kolam air, menara-menara kecil, dan saluran air kuno mulai terlihat kembali disinari matahari setelah berabad-abad terkubur dalam kegelapan. Warga desa terperangah melihat keindahan warisan nenek moyang mereka yang selama ini tersembunyi di bawah sarang tikus.
Setelah bangunan tersebut berhasil digali sebagian besar, terlihatlah keunikan arsitekturnya. Di tengah-tengah kolam utama, terdapat sebuah bangunan induk yang dikelilingi oleh 8 menara kecil. Susunan ini menyerupai konsep Gunung Mahameru yang dikelilingi oleh puncak-puncak kecil lainnya. Ini adalah simbolisasi dari kosmos atau alam semesta menurut kepercayaan Hindu-Buddha zaman Majapahit. Bupati Kromodjojo dan para ahli purbakala yang kemudian datang meneliti menyimpulkan bahwa ini adalah tempat yang sangat penting pada masanya. Air yang keluar dari pancuran-pancuran di dinding candi dianggap sebagai air amerta atau air keabadian yang memberikan kehidupan. Sistem saluran airnya pun sangat canggih, menunjukkan kepiawaian insinyur masa lalu. Warga desa yang melihat air mulai menggenangi kolam itu kembali merasa bersyukur. Mereka percaya bahwa penemuan kembali sumber air ini adalah jawaban dari Allah atas doa mereka untuk mengatasi kekeringan dan hama. Air dari candi itu kemudian dialirkan kembali ke sawah-sawah warga, dan secara ajaib tanah kembali subur. Bangunan yang berbentuk persegi 4 dengan ukuran sekitar 22,5 meter x 22,5 meter itu, ternyata dibuat lebih rendah dari permukaan tanah sekitarnya. Hal ini memperkuat dugaan bahwa bangunan ini memang dirancang sebagai kolam penampungan air sekaligus tempat pemujaan. Keindahan arsitekturnya menjadi bukti betapa tingginya peradaban Majapahit. Penemuan ini menjadi kabar gembira yang menyebar cepat ke seluruh penjuru Hindia Belanda saat itu. Situs yang terkubur oleh letusan gunung dan waktu, kini hadir kembali berkat petunjuk dari wabah tikus. Sebuah ironi yang indah, di mana musibah justru membawa berkah penemuan sejarah. Setelah penggalian selesai dan situs tersebut bersih, timbul pertanyaan di benak masyarakat, apa nama candi ini sesungguhnya? Tidak ada prasasti atau naskah kuno yang secara spesifik menyebutkan nama asli bangunan petirtaan tersebut saat ditemukan. Nama aslinya telah hilang ditelan zaman bersamaan dengan runtuhnya Majapahit. Karena tidak adanya nama asli, masyarakat dan Bupati Kromodjojo akhirnya sepakat untuk menamainya berdasarkan peristiwa penemuannya. Karena candi ini ditemukan di bawah gundukan tanah yang menjadi sarang tikus raksasa saat wabah melanda, maka situs ini dinamakan Candi Tikus. Nama ini mungkin terdengar tidak lazim atau kurang megah untuk sebuah bangunan kerajaan. Namun, nama ini justru menjadi pengingat abadi tentang sejarah penemuannya. Nama, Candi Tikus, menjadi monumen ingatan kolektif warga tentang masa sulit menghadapi hama, yang berujung pada ditemukannya kembali kejayaan leluhur. Hingga saat ini, nama Candi Tikus tetap dipertahankan. Nama tersebut menjadi unik dan mudah diingat oleh siapa saja. Para wisatawan yang datang seringkali bertanya-tanya tentang asal-usul nama tersebut, dan kisah tentang wabah tikus tahun 1914 itu pun diceritakan berulang-ulang, menjadi legenda yang melekat pada batu-batu merah candi. Bagi masyarakat setempat, tikus dalam legenda ini tidak lagi dipandang semata-mata sebagai hama pembawa sial, melainkan sebagai perantara yang ditakdirkan Tuhan untuk membuka tabir misteri yang menyelimuti warisan agung tersebut.